Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai. Simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Oke, kita mulai soal nomor 7 ya. Materinya lingkaran. Ini di halaman 59 ya. Ini di halaman 59. Di halaman 59. Nah, soal nomor 7 ini diprediksikan keluar di soal nomor 20. Dengarkan. Soal nomor 7 ini diprediksikan keluar di nomor urut 20. Oke. Kita kerjakan ya. Simak dengan baik. Halaman 59 ya. Kelas 8 semester 2 ya. Ini akan keluar di soal nomor 20 ya. Kita ambil dari ini. Nah, perhatikan. Sudut 98 derajat ini disebut sudut pusat. Sudut pusat ini ya, 90 derajat ini disebut sudut pusat menghadap busur. Nah, busur kecil ini yang pulpennya Pak Tino berak ini namanya busur. 98 derajat ini disebut sudut pusat menghadap busur. Katakanlah ini A, ini B ya, menghadap busur ini, busur kecil. Paham? Ini kalau ditulis kayak gini. Nah, ini kan ada tulisan sudut kan? Nah, gini. Oke, sedangkan yang ini, yang X ini sudut X. Nah, oke. Sudut pusat itu apa sih Pak Tikno? Sudut pusat ini. Nah, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Ini di pusat lingkaran ini. Sudut pusatnya di pusat lingkaran yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Ini jari-jari, ini jari-jari. Sekali lagi, yang nonton videonya Pak Tikno simak dengan baik ya. Tak ulangi lagi. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Ini di titik O, pusat lingkaran, yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Mana jari-jarinya Pak Tikno? Ini jari-jarinya. Paham? Oke. Dan menghadap suatu busur lingkaran. Nah, ini busurnya, busur kecil. Busur belakang, busur besarnya mana Pak Tikno? Ini yang besar. Menghadap busur yang kecil ini, jelas. Sedangkan sudut X ini, sudut X disebut sudut keliling. Nah, disebut sudut keliling. Ini kalau ditulis kayak gini ya. Ini titik ya. Sudut X. Nah, ini sudut X. Sudut ditulis lambangnya ini. Oke ya. Apa sih sudut keliling Pak Tikno? Nah, ini sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah tali busur. Ini tali busur, yang merah ini tali busur. Ini tali busur. PR bisa disebut diameter kan Pak Tikno? Iya. PR disebut diameter melalui titik pusat ini ya. PR disebut juga diameter. Kalau diameter pasti tali busur. Dengarkan. Diameter pasti tali busur. PG kan tali busur. Tali busur belum tentu diameter.
mudeng ya. PQ kan tali busur, tapi PQ ini tidak disebut diameter karena nggak melalui titik pusat. Nah kalau PR disebut tali busur, disebut juga diameter karena melalui titik pusat. Jelas ya? Tali busur yang bertemu di satu titik, ini bertemu satu titik pada keliling lingkaran. Sudut keliling, titik sudutnya pada keliling lingkaran di sini. Namanya saja keliling ya. Yang sudutnya terletak pada keliling lingkaran tuh bedanya ya. Kalau pusat di tengah-tengah ini sudutnya ini. Nah, ini sudut pusat. Kalau sudut keliling, sudutnya pada keliling lingkaran. Jelas ya? Oke. Sudut keliling ini menghadap busur yang sama ini. Sudut keliling ini menghadap busur yang sama ini. Menghadap busur yang sama, menghadap busur kecil. Nah, ini sama. Sudut pusat menghadap busurnya ini. Sudut keliling menghadap busurnya juga ini. Menghadap busur kecil. Paham ya? Perhatikan. Sudut pusat dan sudut keliling sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur kecil. Nah, sudut pusat ini 98 derajat. Sudut keliling X ini itu menghadap, sudut keliling sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur kecil ini kan sama. Nah, kayak gini. Maka untuk mencari sudut keliling ya, sudut keliling dalam hal ini sudut keliling ya. Nah, ini rumusnya setengah kali sudut pusat. Itu rumus ini pakai ada setengahnya kali sudut pusat apabila menghadap busur yang sama. Nah, menghadap busur yang sama. Pakai rumusnya ini kita hitung. Setengah sudut pusatnya berapa? 98. Nah, 98. 1 kali 98 ketemunya 98 dibagi 2. Boleh ngitung kayak gitu. 1 kali 98 ya, dibagi 2. Nah, itu. Yang nonton videonya Pak Tikno, kalau kalian bisa menguasai penjumlahan, menghitungnya lincah banget ya, tidak ada kendala, sekian detik selesai bisa menghitung penjumlahan, berarti anak itu bisa perkalian. Kalau ngitung penjumlahannya saja sudah lama, memakan waktu bermenit-menit ya, maka kalian nggak bisa perkalian. Makanya belajar bareng ya. Pak Tino juga masih belajar. Kalian belajar penjumlahan ya, nanti lama-lama bisa sendirinya, nanti bisa perkalian. Nah, ini 98 bagi 2 berapa? Pakai porogapit. Nah, itu 2 dikalikan berapa biar mendekati 9. Persis nggak apa-apa kalau memang ada bilangan berapa yang kalikan 2 mendekati 9 kan 4. 4 kali 2 8, dikurangi ini tuh ya, 9 kurangi 8 1, 8-nya turun. Nah, 2 dikalikan berapa biar mendekati 18. Persis nggak apa-apa kalau memang ada. Ternyata ada 9 kali 2 kan 18. Nah, sekali lagi yang nonton videonya Pak Tikno, rajin belajar tentang penjumlahan. Entah satuan dengan satuan, entah puluhan dengan satuan, entah puluhan dengan puluhan dengan ratusan ya. Belajar
belajar. Ini 0. Nah, jadi ketemunya 49. Berarti sudut X-nya, sudut kelilingnya 49 derajat. Ada jawabannya enggak? Nah, ini ada jawab B. Jawabannya B. Jelas ya? Rumus ini digunakan apabila sekali lagi sudut pusat dan sudut keliling sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur kecil ini. Nah, buku ini soal ini Pak Tino ambil dari ini. Nah, ini. Ya. Jelas ya dari buku ini. Oke. Nah, buat yang nonton videonya Pak Tino, ini ada satu lagi. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini nomor 14 ini juga diprediksikan keluar di soal nomor 20 nanti ya, di semester 2 ini, di tengah semester 2. Perhatikan gambar berikut ini. Nilai X sudut X ini sudut keliling, sedangkan sudut 110 derajat ini sudut pusat. 110 derajat ini sudut pusat, ini jari-jari, ini jari-jari, ini busurnya, busur kecil. Busur besarnya ini busur besar. Nah, sudut pusat menghadap busur kecil ini, sudut keliling juga sama menghadap busur yang kecil. Maka rumusnya yang tadi. Nah, ini dikerjakan ya. Kirim di kolom komen, ingat komennya yang sopan. Jelas ya? Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe dan komen. Ingat komennya yang sopan. Kemudian kirim videonya Pak Tikno ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.